al-ikhlas. Ya, hendaknya kita semua ikhlas di dalam melaksanakan seluruh aktivitas kita. Antum sebagai santri harus kembali memperbaharui niat antum. Harus kembali melihat dan mengecek niat antum di dalam menuntut ilmu. Apakah antum datang ke pondok pesantren Minhajul Haq karena orang tua, atau karena teman, atau karena ikut-ikutan, atau karena yang lain, atau supaya antum kelak disebut sebagai seorang santri yang sudah pernah belajar bahasa Arab, pernah ini, pernah itu, dan seterusnya. Makanya semuanya harus kembali mengintrospeksi dirinya. Apakah saya menuntut ilmu di sini ikhlas lillahi ta'ala, atau justru karena ada niat-niat yang lain? Karena orang yang menuntut ilmu dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah dia juga akan belajar secara totalitas, sungguh-sungguh. Tapi kalau yang niatnya kurang ikhlas, mungkin ini juga akan berpengaruh terhadap semangat dia dalam menuntut ilmu. Ini juga akan mempengaruhi dia tidak betah di pesantren. Ini juga yang akan mempengaruhi dia untuk banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan di pesantren. Disebabkan tadi dia datang ke sini tidak dengan niat yang tulus, tidak dengan niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu, mengangkat kebodohan pada dirinya dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya harus introspeksi lagi. Semuanya harus melihat dirinya masing-masing. Sudah sejauh mana kadar keikhlasannya di dalam menuntut ilmu. Kalau antum mendapatkan antum benar-benar ikhlas, alhamdulillah. Antum harus memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika antum mendapati di antara antum ada yang masih kurang ikhlas atau tidak ikhlas, hendaknya antum memperbaiki diri antum, memperbaiki niat antum, sehingga keberadaan antum di pondok pesantren Minhajul Haq dan waktu yang antum habiskan di sini bertahun-tahun, MTS 3 tahun, MA 3 tahun, itu bisa lebih maksimal, bisa lebih efektif, dan antum mendapatkan manfaat yang banyak dengan waktu yang antum lalui di sini. Karena saat ini antum berada pada waktu emas, waktu yang sangat-sangat baik dan efektif dalam menuntut ilmu. Sehingga jika antum menyia-nyiakan 3 tahun di MTS, kemudian 3 tahun di MA hanya untuk bermain, bersenda gurau, dan antum tidak sungguh-sungguh, sangat disayangkan. Bisa jadi waktu ini, waktu yang antum lewatkan ini, ya, tidak antum dapatkan di tahun-tahun yang akan datang, di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, yang perlu saya ingatkan juga adalah al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Antum wahai para santri, selain antum ikhlas di dalam menuntut ilmu, antum juga harus bersungguh-sungguh. Harus punya al-himma al-aliyah, harus punya keinginan yang tinggi, semangat yang kuat. Kalau yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau yang lain bisa menghafal Al-Quran sekian juz, kenapa saya tidak bisa? Kalau yang lain bisa memahami pelajaran-pelajaran di kelas, bahasa Arabnya bagus, bisa dapat peringkat 1, kenapa saya tidak bisa? Padahal dia punya tangan, saya juga sama. Dia punya mulut, dia punya mata, dia punya akal, saya juga sama. Tapi yang membedakan, ayyuhal ikhwah, yang membedakan adalah semangat. Semangat inilah yang membedakan orang itu dapat peringkat 1, orang itu bisa hafal sekian juz, bisa hafal matan ini dan yang lainnya. Sementara yang lain tidak punya semangat yang tinggi, tidak punya himma aliyah. Dia malas-malasan, malas menghafal, malas murojaah, malas buka buku lagi, maunya tidur-tiduran saja. Dia perbanyak tidur, perbanyak main. Sehingga apa yang terjadi? Yang semangat ini yang kemudian melejit tinggi. Mereka ini yang menjadi bintang di kelas-kelas mereka. Yang lain
Karena kebanyakan bercanda, kebanyakan main, kebanyakan malas, akhirnya mereka jauh tertinggal dengan yang lainnya. Sehingga antum semua harus punya semangat yang tinggi, harus punya himmah aliyah. Kalau dia bisa, insya Allah saya juga bisa. Kalau dia bisa menghafal sekian juz, bisa ini dan bisa itu, insya Allah saya juga bisa. Kalau dia semangat, saya juga semangat. Kalau sama-sama semangat, insya Allah sama-sama akan bisa dan akan melejit.